Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitri Febrianti, NPM 100417208, pembimbing Bapak Dr. Cepi Ali Firmanjet SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Penyebar dan Pelaku Kasus Asusila di Media Sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Latar belakang di sini saya menggunakan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik, atau bisa disebut juga dengan cyberporn. Secara pidana, perbuatan mengenai praktik pornografi yang dilakukan melalui media internet ini dapat dikenakan pasal 31 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan hukum tindak pidana menyiarkan dan menyebarkan video asusila yang tersebar di media sosial dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua yaitu bagaimana sanksi dijatuhkan kepada pelaku dan penyebar video asusila via media sosial dihubungkan dengan upaya pemerintah memberi efek jera terhadap pelaku asusila. Metode penelitian, saya menggunakan metode pendekatan yuridis, metode deskriptif analisis, metode dan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan teknik wawancara, metode analisis yaitu analisis kualitatif yaitu yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Kerangka pemikiran yaitu teori penegakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan. Hasil penelitian bisa dilihat dalam tabel grafik yang saya buat di sini bahwa dari tahun ke tahun kasus pornografi di Indonesia belum sepenuhnya menurun, tapi angkanya masih stabil, menunjukkan bahwa masih besarnya kejahatan asusila di Indonesia sehingga jumlahnya belum benar-benar menurun. Terlihat bahwa penerapan sanksi atau yang dijatuhkan itu belum memberikan efek jera terhadap masyarakat. Kasus asusila dihubungkan dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik yaitu penegakan hukum pidana dalam kasus asusila ini. Dalam penerapan sanksi pidana, terdakwa terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 Jungto pasal 45 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa di sini setiap orang yang melanggar undang-undang pornografi yang berbunyi yang menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun pidana penjara. Dalam hal ini juga harus adanya peran pemerintah atau upaya pemerintah untuk melakukan efek jera terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Garut, yaitu masyarakat harus berupaya untuk melakukan pemblokiran secara cepat tanggap terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan software anti pornografi. Meskipun demikian, situs porno di internet bertambah jumlahnya setiap saat sehingga penggunaan software anti pornografi perlu dibarengi dengan upaya lain, misalnya memberdayakan peran orang tua untuk mengawasi, memberikan penjelasan kepada anak-anak untuk tidak mengunduh pornografi lewat internet atau media lainnya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga tidak hanya memuat pasal-pasal larangan, tetapi memuat pula peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebarluasan pornografi. Pemerintah juga wajib melakukan pencegahan, pembuatan penyebarluasan dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan, pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi termasuk pemblokiran melalui internet. Pemerintah juga berwenang mengembangkan edukasi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Kesimpulannya bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang tindak pidana asusila secara elektronik. Dalam penyebarannya video yang bermuatan asusila, namun undang-undang tidak secara spesifik mengaturnya. Yang kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila ini
di kota Garut ini menerapkan bahwa hanya kepada pelakunya saja, tetapi untuk orangnya yang menyebarkannya belum mendapatkan hukuman, tidak menjerat kepada pembuat. Dengan demikian, terhadap kasus ini hanya diberlakukan ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang pornografinya saja. Terima kasih.